Oke, hai Sobat Ayo, balik lagi nih di Ayo Channel. So, hari ini kita mau bahas nih beberapa rumor yang sedang hot akhir-akhir ini. Seperti yang kalian tahu, pemerintah itu berencana untuk mengganti saluran analog menjadi saluran digital. Nah, buat kalian yang udah punya TV, coba cek pastiin deh. TV kalian itu mendukung nggak untuk siaran digital? Nah, buat kalian yang masih punya TV analog, kalian tetap bisa nonton siaran digital dengan kualitas gambar dan suara yang lebih jernih, asalkan kalian punya set-top box atau yang biasa kita sebut STB. Hari ini kita akan membahas satu buah produk dari Matrix. Itu STB tapi bukan STB biasa. Karena STB ini bisa mengkonvert TV analog kalian menjadi TV semi-smart. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe video ini dan klik tombol loncengnya. Jadi kalian nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekarang di depan kita sudah ada satu buah set-top box dari Matrix dengan tipe Apple DVB T2 atau T2. Nah, bisa dilihat di boxnya bahwa set-top box ini memiliki kualitas gambar Full HD. Kemudian ini juga bisa screen mirroring dengan menggunakan aplikasi Miracast yang nanti akan kita bahas lebih detail. Set-top box ini juga bisa merekam siaran TV, lalu bisa menangkap jaringan WiFi untuk kita bisa nonton YouTube, screen mirroring, atau siaran TV berbasis internet atau ITV. Nah, untuk kelengkapan paket pembelian, kamu akan mendapatkan satu buah remote yang lengkap dengan dua buah baterai, jadi kita nggak perlu beli lagi. Kemudian ada juga kabel audio atau video untuk menghubungkan set-top box ini dengan TV kalian. Namun sayangnya memang tidak tersedia kabel HDMI. Lalu set-top box dengan kabel power yang sudah terhubung dengan STB pastinya. Nah, STB ini relatif ringan ya kalau kita angkat. Ini terbuat dari bahan metal dan warnanya oke nih, warnanya hitam glossy. Seperti yang kita lihat di bagian depan ini terdapat beberapa tombol seperti tombol power, tombol menu, volume, tombol OK. Jadi kita bisa menggunakan STB ini bahkan ketika remote-nya hilang atau nggak ada ya. Lalu di sebelahnya terdapat port USB. Dengan port ini kamu dapat mengkoneksikan flash disk, hard disk, atau bisa juga tethering menggunakan smartphone kamu. Lanjut ke bagian belakangnya terdapat beberapa port juga yang kamu bisa koneksikan seperti port antena. Ini bisa menghubungkan langsung ke antenanya. Lalu ada port loop untuk TV multi antena. Lalu ada juga port USB 2.0. Nah, seperti yang lihat di sini sebenarnya ada port HDMI, tapi memang nggak disediakan kabelnya. Ini bisa menghubungkan ke TV LED. Lalu terakhir ada port audio video yang menghubungkan ke TV tabung. Hampir di setiap sisinya seperti yang kita lihat ada di bagian kiri, kanan, atas, dan bawah. Ini terdapat lubang sirkulasi yang berfungsi untuk mengeluarkan panas ketika STB ini digunakan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian kamu juga akan mendapatkan satu buah buku petunjuk penggunaan dan terakhir ada kartu garansi. Nah, sekarang kita mau lihat detail remote-nya. Bentuknya sama seperti remote TV pada umumnya. Di sini juga ada tombol power, nomor channel, volume, dan lain sebagainya. Bahannya juga plastik dengan bentuk tipis di bagian atas dan tebal pada bagian bawah untuk tempat baterai. Nah, sebelum kita nyalain set-top box ini, berikut spesifikasi lengkap Apple DVB T2 ini. Nah, lalu seperti ini tampilan dari Matrix Apple ketika sudah tersambung atau terkoneksi. Setelah selesai melewati proses pencarian, nah beginilah kualitas yang ditampilkan dari channel TV digital dan memiliki resolusi lebih tinggi dibandingkan dengan siaran analog ya. Oke, dan di sini kita juga bisa melihat detail informasi mengenai kekuatan sinyal yang diterima oleh TV dengan menekan tombol info pada remote yang kalian pegang. Nah, sekarang kita akan coba beberapa tombol yang tersedia pada remote-nya.
Pertama, ada tombol warna merah. Nah, tombol ini berfungsi untuk mengubah aspek rasio. Lalu ada juga tombol warna hijau yang dapat berfungsi untuk memperbesar atau zooming gambar hingga 12 kali. Lalu ketiga, ada tombol kuning pada remote yang berfungsi untuk mengubah resolusi gambar. Dan terakhir, tombol hijau ini berfungsi untuk mengatur timer pada TV Anda. Kamu juga dapat merekam siaran TV dengan menekan tombol record pada remote yang kalian pegang, tapi dengan catatan set-top box harus sudah terpasang flash disk atau hard disk terlebih dahulu untuk menampung rekaman Anda. Oke, sekarang kita lanjut pada tampilan UI atau User Interface Set-top Box pada Apple DVD T2 ini. Kamu bisa mengakses UI ini dengan menekan tombol menu di remote. Yang pertama itu USB. Kalau set-top box sudah dikoneksikan dengan USB flash disk, hard disk, atau smartphone, maka kamu bisa mengakses semua file tersebut di sini. Hasil rekaman layar pada TV juga bisa dilihat di sini. Lalu kedua, ada setelan atau pengaturan di sini. Kamu bisa mengatur bahasa, gambar, waktu, atau juga bimbingan orang tua untuk proteksi jika anak Anda menonton TV. Ada juga reset pabrik sampai bisa mengganti tampilan UI-nya. Kemudian pencarian untuk mencari saluran TV digital di lokasi Anda berada. Lalu ada menu program, ini berguna untuk mengatur channel-channel TV yang sudah diatur setelah proses pencarian siaran TV digital. Nah, yang menarik di sini ada logo YouTube, di mana ketika Anda terkoneksi dengan internet, ini bisa digunakan Anda untuk streaming video YouTube secara online. Selain itu ada IPTV yang berguna untuk kamu yang mau menonton siaran TV luar negeri dengan menggunakan koneksi internet. Jadi siaran luar negerinya juga gratis, kalian nggak perlu bayar bulanan, jadi hanya bermodalkan koneksi internet. Di sini juga ada aplikasi cuaca yang bisa menampilkan perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Kemudian ada aplikasi yang berisi beberapa aplikasi yang terinstall pada set-top box ini. Ada MiCast yang berfungsi untuk melakukan screen mirroring dengan smartphone kamu. Cara menggunakan fitur ini juga cukup mudah. Pertama, kamu perlu mendownload aplikasi MiCast pada smartphone kamu. Kalau udah terkoneksi, kamu bisa browsing atau streaming melalui aplikasi ini dan dapat ditampilkan pada layar TV Anda. Lalu ada menu terakhir yaitu menu Wi-Fi yang berguna untuk mengatur konektivitas Wi-Fi di set-top box ini. Nah, untuk kalian yang mau menggunakan YouTube, IPTV, MiCast, pastikan juga bahwa Wi-Fi pada set-top box ini sudah terkoneksi pada Wi-Fi di rumah Anda. Kita menggunakan dongle Wi-Fi dari Erza dengan model WN101. STB ini hanya support untuk Wi-Fi dongle yang memiliki chip 7601 dan 5370. Kebetulan kalau Erza ini memiliki chip MT7601. Oke, so kalau menurut saya pribadi sebenarnya alat ini cukup worth it untuk dibeli. Kenapa? Karena dengan 200 ribuan aja, TV analog kalian bisa di-convert untuk menangkap siaran digital dan juga menjadi TV semi-smart tanpa harus membeli TV baru yang sekarang harganya memang lumayan tinggi gitu. Nah, tapi kita punya satu catatan mengenai produk ini. Harus diakuin memang produk ini atau STB ini
relatif cepat panas. Jadi buat kalian yang mau beli dan menggunakannya, pastikan juga alat ini tidak disimpan dalam ruangan tertutup yang bisa membuat lebih cepat panas ya. Dongle WiFi yang membuat TV kalian menjadi semi smart itu dijual terpisah. Nah ini memang kalian harus pastikan juga tidak semua dongle bisa digunakan dengan STB ini. Salah satunya ini ada dari Erza yang kita sudah coba. Oke, jadi setup box dan dongle WiFi ini sudah tersedia di marketplace kita. Linknya udah kita tinggalin di deskripsi. Jadi mungkin sekian dulu review kita mengenai dua produk ini. Buat kalian yang punya pertanyaan, kalian bisa tinggalin komen di bawah dan kita akan berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan kalian. Oke, so akhir kata kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini berguna. See you on the next video.